Selain suci lahirnya sesuai dengan syariat, harus suci batinnya, karena Allah itu maha suci dan kita ke sana harus suci. Ini gini muja ada. Ayo saya fokus sebelum saya lanjut. Buka hati kita. Selimut-selimut kelupaan buang, berhenti fokus. Tidak ada fokus dua, yang fokus itu satu. Kalau fokus dua itu tidak ada, apalagi 3, 4, 5, 6. Fokus itu satu. Seorang pemanah, walaupun di situ ada yang dipanah, itu apa itu? Tetap harus satu fokus, gak boleh. Tidak mungkin satu panah akan masuk ke dalam 2 lubang. Lah kebanyakan kita ini fokus ini yang kurang. Jenengan untuk bal-balan atau main badminton, gak usah fokus nilai. Yang penting ono kesempatan di smash, lek masuk nilai ini berubah dewe. Nah, kita itu hitung-hitungan nilai itu apa? Fokus kepada Allah. Mulai Kanjeng Nabi itu secara lahiriah itu melatih memanah. Kalau panahnya batin itu mati fokus, harus ada satu yang dituju. Satu yang dituju hati itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati fokus, wa mahyaya fokus, wa mamati fokus, satu ya wahidu ya ahad, lillahi rabbil alamin. Walaupun ganjaran akeh, peparing akeh, fokus lillahi rabbil alamin. Ya sudahlah, kulon jenan duduk di sini tujuannya mujahadah, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan jiwa. Lebih-lebih saya mencukil Romo Kiai Ulumuddin, ini krisis hadirin. Krisis bukan hanya di daerah kita, tapi juga bukan di Indonesia, tapi global. Bejo-bejone wong eling, isik luwih bejo wong eling kelawan waspada. Karena kita menghadapi krisis global sedunia, krisis ekonomi. Berapa orang menjadi kufur karena kefakiran akan menjerumus orang menjadi kufur. Krisis kepercayaan. Jadi global ini, dunia ini. Lah bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik? Negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun bila krisis ini belum diatasi. Ini penggaweane Umaro. Tapi yang paling sulit, yang membuat cepat dunia kiamat itu krisis ekonomi. Yang mempercepat dunia itu hancur, dunia hancur, bukan krisis kepercayaan saja. Yang paling membuat cepatnya dunia ini kiamat, dunia ini hancur adalah krisis rohani. Menungso mementingkan bungkus, tapi lupa ada kewajiban menghamba kepada Allah secara totalitas, kualitas rohani. Bukan hanya kualitas jasmani saja. Warna Arfan ya. Ini segera kiamat muncul gitu. Mulanya tahun 63 beliau mu'alif selawat wahidiyah As-Sayyid As-Syarif Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, itu Duriyah Rasul, jurusan saking Sayyidina Hasan turun. Mulai disebut As-Syarif Alawiyah. Itu diberi alat untuk menjadikan injeksi krisis-krisis secara global
yang paling penting, sensitif, yang menjadikan semua akan hancur, itu karena krisis mesin, krisis rohani. Ibarat mesin ya, jenengan bisa motor api, spionnya cuklek, isi jalan. Motor api, AC-nya mati, isi jalan, cuma ongkok. Tapi kalau mobil semewah apapun, kalau mesinnya itu error, gak bisa melaku, gak bisa jalan. Lo inget Imam Ghazali itu matur, mulanya butuh pendidikan. Selain pendidikan harus butuh pengajaran. Karena hakikat pembentukan karakter manusia itu secara global, ya pendidikan, ya pengajaran, ya bimbingan, ya latihan, ya pengarahan, ya ada penilaian, ya ada evaluasi. Itu baru menjadi satu onderdil dalam satu proyek yang sinkron dan pasti jalan. Ibu murabi itu ahli, seorang murabi pasti ahli mendidik, pasti ahli mengajar. Beda loh ya, mendidik ahli mengajar. Mendidik itu adalah lisanul hal. Dia mempengaruhi yang dididik menjadi orang yang baik, berkarakter, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Itu harus ada pendidik. Dia mempengaruhi, beliau mempengaruhi orang yang dididik untuk menjadi baik itu dengan karakternya, lisanul hal. Nah, kalau kita pulau akan pidato mawon, ketika pidato mempengaruhi jenengan dengan ucapan saya, lek ngomong lila bila, kalau sebagai dai nggih kalau sampai no, tapi mengetapkan lila bila itu butuh pendidik. Mengapa? Mulanya di dunia ini krisis rohani ini karena butuh pendidik yang handal, bukan butuh ya selain butuh pengajar tapi butuh pendidik. Lek pengajar itu menyampaikan, mentransfer lisanul maqal, maka seorang pendidik lisanul hal afdolu lisanil maqal. Nah kan nanti dari pusat ini nanti jenengan akan dididik lisanul halnya selain lisanul maqal. Dididik bukan hanya menyampaikan, tapi dididik sebagai figur yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu baru. Ya sudah hadirin, mari kita renung. Jangan ada seorang pun saat ini yang duduk jauh-jauh pulang tidak membawa asar, pulang tidak membawa bekas. Maka buka hati kita. Dalam mujahadah harus fokus. Persatuan kesatuan mulai terkoyak. Jangankan sesama bangsa, kadang-kadang satu bangsa, jangankan satu bangsa yang secara global, satu organisasi, jangankan satu organisasi, satu kelompok, kampung, RW, RT, bahkan rumah tangga akan menjadi hancur bila tidak menemukan metodenya. Golek metode ini takonan dia. Alhamdulillah kita di dalam selawat wahidah itu ada dua metode yang diambil dari Al-Quran tapi dijabarkan di dalam beberapa bimbingan. Yang menurut Al-Quran, opose persatuan itu kok sulit? Mengapa kebaikan itu kok sulit? Karena ada satu
ayat di dalam Al-Quran kalau dasar surat Al-A'raf yang ini kita belum mengeterapkan tapi wis ngerti. Diwaca sampai dino cuma prakteknya belum. Justru ayat ini turun ketika manusia pertama di dunia ono ing bumi. Sinten menungso pertama? Nabi Adam. Loh itu. Bareng Nabi Adam turun di muka bumi, Allah mengilhamkan, mewahyukan, Rabbana dolamna anfusana. Ini adalah pokok. Rabbana, kembali kepada Allah, fafirru ilallah. Apapun status kemampuan kita harus Rabbana. Bahasa saya nol, ojo ngaku buangen itu miliknya sana. Rasul ini. Dalam bahasa agama bila. Maksudnya praktek bila itu dilepas semua. Fa ifradut tauhidi ba'da fana'il aghyar wal haqqul yakin. Sesungguhnya mentauhidkan Allah Rabbana kepada Allah itu adalah fana'il aghyar, mengosongkan, meleburkan, mengenalkan apa yang menjadikan manusia itu terbuntu dari Allah, itu dijebol Rabbana. Dan ini gimana? Ini kan krisis itu. Krisis kalau panjenengan bukan orang lain. Saya sendiri panjenengan juga sebagai pengamal waktu. Rabbana ini mau pengertian. Belum diaplikasikan dalam jiwa. Lesane muni Rabbana dikene aku lah, ini yang membuat tidak ada persatuan karena rebutan aku, rebutan dirinya yang menonjol, bukan rebutan Allah yang segala-galanya. Akhirnya tidak mau diingatkan, akhirnya tidak mau diajak koreksi, tidak mau karena dia sudah, kita sudah ini Rabbana ini karena kotornya jiwa. Setelah Rabbana menapa? Rabbana dolamna anfusana diwoco cuma gak dipraktekkan. Ini kan diajarkan tuh di selawat lagi dia Rabbana, apapun dalam ibadah harus lillah Rabbana, apapun dalam hal yang kita rasakan itu harus billah Rabbana Tuhanku. Dan ini lillah billah. Terus dolamna kedudukan manusia wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu sesiono, artinya kamu sebagai hamba, sebagai manusia harus menduduki makom manusiamu. Al insanu mahallul khata wan nisyan, innal insana la dolumun kafar. Ini ngerti. Cuma karena tidak ada pembimbing rohani, gak dadi rasa ing jerone ati. Ini golek di dalam wahidiyah dadi doa faqad dolantu abada. Golek niki mancep temen, rukun. Manusia memiliki karakter saling mengalah. Bukan rebutan menang, rebutan benar, tapi rebutan aku menungso ngene salah. Kembali Rabbana, semua itu miliknya Allah. Inilah perekat persatuan, kesatuan bangsa Indonesia, bahkan perekat persatuan, kesatuan global dunia. Mulane wahidiyah itu diturunkan, itu bukan untuk panjenengan di sini, tapi di Indonesia juga dan di seluruh makhluk. Allahumma barik bima khalaqta wa hadil badah wa fi hadil mujahadah. Mulane disiarkan tidak pandang bulu. Mulane kalau panjang alhamdulillah jadi pengamal ikut menyampaikan, sampaikan kepada pihak-pihak terkait kalau negara ingin bersatu, negara ingin aman dari atas sampai bawah harus punya karakter dua itu. Rabbana ojo jakakno sapa-sapa. Tapi di sini nggih nek ngoten bantuan yo jakakno Pak Bupati. Kalau ada penjaga bersih, jaga no, ya jerakane, cuma sini harus bersih. Dolanya
manusia kalau sudah punya karakter, manusia menjadi salah, menjadi lali, praktek no kako berenang. Ini